Cuma gue memang tidak pernah overtake kalau jaraknya tipis. Sebisa mungkin enggak, kecuali terpaksa ya. Kecuali terpaksa. Tuh kayak gini. Oke guys, selamat datang di channel Suka Nyetir ya. Aduh, gue takut ini. Selamat datang channel Suka Nyetir ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalian udah nonton yang kemarin ya, yang sama Brio, Brionya Ugal gitu ya, yang hampir mencelakai gue gitu ya. Nah, kali ini kita lagi ada di, aduh gue lupa tadi apa ya. Pokoknya intinya kita menuju ke Padang Sidempuan. Nah kalau ini tepatnya gue udah lupa lagi apa namanya gitu. Nah kita ketemu teman gitu ya, bukan teman lah ya, ketemu orang di jalan gitu ya, yang platnya juga bukan plat Sumatera gitu ya, tapi cukup cepat berkendaranya. Jadi lumayan lah, bisa mentorin kita. Intinya itu, mentorin kita. Bukannya gue konvoy, gue ngajak ngebut ya, enggak. Dia mentorin kita aja. Jadi kita punya marking line lah. Apa coba? Iya benar. Tapi itu intinya itu. Jadi kita punya acuan. Bahasa Indonesia itu kita punya acuan. Karena terlihat dari gaya berkendara dia, ya dia memang agak sedikit ugal gitu ya. Tapi sepertinya dia sudah sangat mengerti dengan medan jalan di sini. Jadi kita lumayan akan terbantu kan. Yang penting kita jaga jarak aja, karena keugalannya bisa mencelakakan kita juga gitu ya. Ya kita jaga jarak aja pokoknya. Cuma lumayan lah, bisa jadi ada acuan kan. Nah kita nikmati saja perjalanan ini. Ini di lintas Sumatera, sudah melewati Padang. Sekarang arahnya sudah melewati Padang, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Sekarang ini arahnya ke Padang Sidempuan. Let's go. Hujannya gede men. Oh, kalau hujannya gede kayaknya cepetan gue jadinya.
kenapa cepetan gue? Ya karena bawaannya Innova gitu, diremnya nggak enak. Jadi pasti drivernya lebih takut lah. Waduh, hujannya lumayan men. Tuh iya men, cepetan gua men. Gak apa-apa lah udah. Oke guys, masih di lintas Sumatera dan masih di lintas Sumatera nih men. Dan kali ini jalanannya hujan. Padahal viewnya bagus tuh, gue bisa lihat-lihat tuh ke kanan. Tapi kalau hujan kan kamera semuanya basah ya. Tuh, ini juga bagus tuh. Gokil men, bagus-bagus men. Karena kita kembali melihat gunung nih, sudah tidak di bawah gunung lagi. Gitu. Bagus banget men. Sawahnya masih pada hijau, jadi pas gitu untuk cuci mata. Nah, cukup hati-hati aja sih men di sini, jalan-jalanan ini, apa namanya, lintas ini intinya. Memang kagak bisa driver ece-ece gitu ya, yang ugal-ugal gitu ya. Ini harus memang punya kematangan dalam berkendara ya, gitu, dari segi mental, dari segi refleks, dari segi semuanya gitu ya. Karena memang lumayan menantang ini men. Dan ekstrimnya konsisten. Nah itu men, ekstrimnya konsisten karena dia kan memang bikin jalan juga, mereka bikin jalan juga untuk ngikutin kontur jalannya ya, kontur permukaannya gitu. Jadi ini kecil, berliku, naik turun, tikungannya kadang bisa miring kanan gitu ya, itu. Yuk kita lanjut lagi yuk. Sayangnya tadi ada beberapa tempat bagus tuh, yang ada view gunungnya. Ada beberapa tempat bagus yang ada view gunungnya. Tapi sayangnya nggak bisa ngopi menghadap gunung, gitu tuh. Kadang banyak yang begitu tuh di Indonesia. Karena nggak cuma di sini tuh. Waktu itu gua ketemu di Derajat Pas begitu. Ya udah, it's okay, kita gas aja. Sorry ya men, gue kan pegang 2 channel nih. Jadi di Aku dan Nusantara juga gue ini apa namanya, mesti update juga perjalanannya gimana dan segala macam gitu. Ya, cuma kalau untuk yang fun berkendaranya ya tetap suka nyetir lah. Karena nggak mungkin muat dimasukin semua ke Aku dan Nusantara juga gitu. Ya udah, ini footage ini pakai aja sekalian. Kamera ini jadi sekalian buat safety untuk gua juga. Kalau misalnya ada apa-apa, amit-amit gitu ya, ada apa-apa gitu, itu bisa bisa dijadikan alat bukti lah gitu. Ya sekalian gua ngobrol nge-vlog ini. Jadi gua punya teman ngobrol, ya itu kalian gitu. Walaupun kalian jadi pendengar doang. Gak apa-apa lah ya. Jaga jarak dulu dikit ya, soalnya dia solar
Kasihan radiator gue, kasihan radiator si Barong. Dia kasih jarak lah. BT-nya tuh kalau ngikutin mobil-mobil kayak Innova gitu ya, kayak Fortuner gitu, kayak Ford Everest atau apa gitu ya, mobil-mobil diesel lah. Dia cepat gitu. Gue jadi maksudnya ya gue pengen bukan gue mau konvoy terus supaya menekan dia supaya dia bisa lebih cepat lagi kayak kemarin Brio, enggak ya men. Ini beda konsepnya karena gue tidak mengintimidasi nih, gue cuma ngikutin aja gitu. Karena driver pun akan merasa men, mana yang mengintimidasi, mana yang cuma mau ikutan doang berkendara cepat gitu. Nah makanya dia tuh kecepatannya stabil, segini aja, nggak dia push lah gitu. Dia bukan yang kayak Brio kemarin tuh, enggak. Tadi gue ngomong apa ya? Nah iya, BT-nya ngikutin mobil-mobil kayak gini, ketemunya gue agak bete sih ketemunya Innova gitu. Karena kalau gue ngerokok buka kaca itu asap dieselnya masuk semua men ke dalam, parah. Lumayan bete gitu. Ya udah makanya gue pakai IQOS aja, tapi tinggal beberapa batang doang ini IQOS. Oke, longsor lagi guys. Wait ya. Ini kayaknya mesti kasih duit deh kalau yang sampai kayak gini nih ngejagain. Ribuan gue habis lagi tadi beli. Ini aja lah, di sini ada apa ya? Ya kalau ada marking gini kan enak ya. Itu aja. Oh, kita bahas apa lagi? Kita bahas si Barong yuk. Gokil men. Gua nyetir udah lebih dari 2000 km aja yang jelas. Udah pasti sama explore tuh ya. Walaupun tulisan di Google Maps tuh 1300 km, tapi gua udah explore Bengkulu, explore Padang, enggak Padang, explore Payakumbuh gitu ya. Panjang gitu ya. Ya, sama perjalanan ini udah sampai 2000. Sayangnya ke restart sama Om Pasundan gitu yang di bengkel kemarin tuh. Tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Yang penting kan gue punya recordnya semua. Lalu so far Barong ya enaknya Pol menurut gue. Dari sisi kaki enak, lega. Dengan harganya ya, karena perlu ditekankan dengan harganya, bukan dengan jenisnya. Kalau dengan jenisnya ya iyalah, X-Trail kan di atas Avanza jauh gitu. Pasti orang kan begitu kan, enggak men. Kita ngomong dari sisi harga nih. Harga jual bekas di 100 jutaan. Woi, lu dapat ini sih patennya Pol. Cuma kelemahan dia untuk orang seperti gue yang pakainya untuk keliling Indonesia ya FWD-nya aja gitu. Yang jadi ragu kalau misalnya mau jalan di yang agak tanah gitu. Mungkin nantinya nih gue upgrade nih, mungkin gue pasang bikin si Barong jadi AWD. Kalau ada part yang plug and play ya gitu ya, jadi AWD. Atau mungkin apa namanya, dikasih ban pacul kali ya, mungkin nggak tahu BFG, nggak tahu ini nih apa satu lagi yang murah-murah, ada yang murah-murah Maxim mungkin ya, nggak tahu antara itu atau Duller, nggak tahu, nggak ngerti. Cuma yang pasti AT nggak MT, karena tetap lebih banyak jalanan yang kayak gini nih ya kan. Lalu apa lagi ya, Pol sih enak, ergonomisnya dapet gitu, lumbar supportnya kurang gitu ya. Karena gue udah ngerasain si Jenny yang mantep banget lumbar supportnya. Lu kagak bakal ada capek-capeknya dah nyetir pakai si Jenny, walaupun dia ceper ya, tapi dia selonjor kan. Kalau ini kan masih kayak duduk di sofa gitu. Lalu apa lagi ya? Ya enak men, nyamannya dapat gitu ya, dapat banget malah. Untuk sebuah mobil yang sangat boxy gini lu nggak bakal kalau kalian belum pernah nyetir,
nggak pernah bawa X-Trail T31. Ini gua berbagi pengalaman ya men. Rasanya tuh kayak sedan. Kalau kalian pernah bawa Camry, nah rasanya kayak Camry gitu ya. Rasanya kayak Nissan Teana, rasanya kayak Honda Accord mungkin ya. Ya rasanya kayak gitu. Tapi ini sebuah SUV yang boxy, yang kalau dilihat tuh harusnya ini dipakainya tuh bukan yang tipenya nyaman gitu, tapi ini nyaman banget gitu. Lalu walaupun 2000 cc ini no lemot-lemot ya, karena gue punya manual ya. Gue nggak tahu kalau yang Matic ya, karena si Barong nih manual. Jadi gue selalu bisa memposisikan gigi yang tepat, jadi tenaganya selalu ada terus gitu ya. Selalu cukup lah. Ada sih, bukan cukup sih kalau menurut gue, ada banget malah. Selalu tidak kesulitan gue untuk mengovertake gitu ya. Cuma gue memang tidak pernah overtake kalau jaraknya tipis. Sebisa mungkin enggak, kecuali terpaksa ya. Tuh kayak gini. Kecuali terpaksa. Kalau nggak terpaksa sih gue selalu jaga jarak sih gitu. Lalu apa kita ngomong ya, gue suka desainnya Barong sih. Desainnya Barong tuh nggak neko-neko gitu ya. Masih dapat ke jeep-jeepannya kalau ngeliat dari dashboardnya gitu ya. Sesuai sama luarnya yang boxy gitu. Karena belakangan ini ada banyak mobil yang luar dan dalamnya itu tidak sinkron desainnya. Contohnya kayak Toyota Rush gitu ya. Luarnya begitu, dalamnya kayaknya terlalu mewah gitu, menurut gue gitu. Lalu Fortuner juga terlalu feminis gitu rasanya kalau menurut gue juga ya. Lebih lucu Fortuner yang pertama kali tuh yang ada VNT 2012-2013 ya. Itu masih pas sama luarnya. Tuh. Lalu apa lagi ya? Ya, semua instrumen cluster yang ada di sini, di dekat di speedometer ini, semuanya berfungsi untuk si drivernya dengan pas lah, dengan tepat lah kalau menurut gue. Dari konsumsi bensin, lalu jaraknya dengan sisa bensin tersebut tuh bisa menempuh jarak berapa gitu. Lalu ada alarm pengingat untuk kalian istirahat. Lalu ada jam, jadi kalian matanya tuh nggak perlu nyari ke sini. Kadang di bagian head unitnya ini suka backlight gitu ya, nggak gitu bisa kelihatan. Jadi kalian cukup lihat di sini udah ada jamnya gitu ya. Itu simple aja sih. Simple tapi sangat berguna gitu kalau menurut gue. Gitu. Lalu ada pengingat untuk ganti ban, pengingat untuk ganti oli. Ya udah cukup lah menurut gue. Apalagi? Udah sih. Lalu cup holdernya mobil ini banyak banget gitu. Jadi gua nggak pusing kalau mau naruh minuman gitu, karena di depan aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di depan tuh ada 6 cup holder men. 1, 2, terus di pintu 3, 4 kanan kiri ya. Lalu di tengah ada 2, 5, 6 gitu. Yang tadinya tempatnya buat asbak gitu ya. Nah itu ada 6 jadinya gitu. Speakernya lumayan bagus, AC bagus, AC dingin sekali gitu ya untuk sebuah Nissan. Dingin banget malah gitu. Ya sayangnya yang tengah itu AC-nya itu ada di posisinya ada di kaki gitu, kaki penumpang. Jadi atasnya bagian plafon tuh rasanya tuh lega banget, tapi nggak, AC-nya nggak enak dapetnya gitu. Lalu apalagi? Udah sih. Terus materialnya sih door trim tuh berkualitas banget tuh, berkualitas dengan harga 100 jutaan ya. Udah lebih dari cukup lah ini 100 jutaan mah, gila men. Terus sampai di bagian apa, door trim handrest ya sebutnya ya. Handrestnya juga enak gitu ya. Kalau begitu kalian tangannya mau istirahatin itu soft touch gitu. Ya udah, desainnya sih nggak neko-neko sih.
si AC-nya itu masih cetak-cetak kompor gitu. Cuma cukup bisa dinikmati lah. Karena gue justru lebih takut yang touch tuh, karena gue punya pengalaman juga yang touch tuh kurang gimana gitu rasanya. Kayaknya pakai berapa tahun tuh gampang rusak gitu. Dan dia nggak terlalu banyak MID ya sebutannya, tulisan lah, layar tuh nggak terlalu banyak. Jadi di head unit pun tulisannya kecil aja. Jadi lebih minim untuk tulisannya itu hilang gitu. Dan ini mobil udah jalan 12 tahun. 2023 kurang 2011. Harusnya segitu. Udah jalan sekian tahun gitu ya. Walaupun ya ini low kilometer gitu ya, low kilometer, tapi bukan berarti low kilometer tuh nggak bisa rusak gitu. Ada ketentuannya gitu. Low kilometer tuh apa ya? Low kilometer tuh belum tentu jaminan kalau mobil itu bagus. Karena ini si Barong ini udah 2 kali dipakai sama nyokap gue. Setiap dia mau pakai rusak. Gitu. Karena nggak pernah dipakai tuh men. Gitu. Jadi begitu gue udah betulin kedua kalinya dan gue memutuskan untuk meminjamnya dulu sampai akhirnya gue membelinya nih sekarang gitu ya. Itu karena setelah rusak bener, jadi gue langsung mau pakai, harus pakai gitu. Harus dipakai mobilnya gitu. Lalu apa lagi ya? Udah sih, itu aja sih. So far kaki-kaki enak banget. Lalu bagasi gede banget jelas ya, karena cuma 2 row ya, cuma 2 row ya gitu. Apa lagi ya? Udah sih itu aja men. Kalau jok ya ini kulitnya kulit premium, dibikin kulit paten, tapi ya dalamnya masih ada ya men gitu. Jadi ya memang bawaannya juga joknya udah enak gitu. Kalau kalian mungkin yang punya X-Trail boleh komen nih, bawaannya joknya itu gimana. Kalau menurut gue udah enak. Ini cuma karena dikasih kulit aja yang premium, jadi dalam keadaan panas pun tetap asik gitu. Nggak kepanasan banget gitu sih. Dan pilar A-nya kecil, gue suka. Tuh pilarnya nggak segede-gede gaban gitu, nggak enak. Lalu di tengah di jok kedua itu lu ada headrest lagi, dan di 3 penumpang itu ada headrest semua. Gitu. Lalu apa lagi ya? Udah sih itu aja ya, kayaknya ya. So far nggak ada yang terlalu gimana sih. Maksud gua kayak nyaman sesuai fungsi semua gitu si Barong ini gitu. Nggak berlebihan, nggak kemewahan gitu bentuknya. Tapi justru dapat hidden gems itu ternyata nih mobil nyaman banget dan seperti saya dan pengendalian nih. Kecuali body rollnya ya kalau dibanding sedan jauh, ini body rollnya tinggi. Tapi untuk sebuah SUV yang empuk dan bisa dibawa cornering speednya enak gitu ya, body rollnya lumayan minim lah ini gitu menurut gue. Terus ceklek giginya tuh buat shifting tuh enak, selalu enak men, enak banget gitu. Apalagi ya, sudahlah. Nah kita nyari tempat kopi lucu nih, sama tempat makan nih. Tadi tempat makan gue nggak berkualitas nih kayaknya. Kayak di sini lucu deh tempat makan. Oke men, segitu aja video dari gue. Nah ini mah gue nyetir nyantai kok, cuma ngikutin Innova doang. Masa ya mau sampai habis. Yaudah, sekian video dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Kayaknya perjalanan masih jauh banget. Mungkin akan ada chapter video selanjutnya gue ngobrol-ngobrol begini. Tungguin aja men. Ya, bye.